Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhidatu rahimakumullah. Sahabatku yang saya cintai, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan hari ini bertemakan tentang pertanyaan Bapak Hendra dari Maroko, menanyakan tentang gimana penanggulangan pertama untuk masuk angin dan keluhan meriang berikut dengan herbalnya. Yang pertama, Bapak Hendra, untuk keluhan masuk angin, menurut saya, dan boleh orang berpemahaman beda-beda, tapi untuk menurut saya, ketidakstabilan atau pemberontakan dari kurikulum kesehatan mengakibatkan ada yang lebih atau ada yang kurang, dan ciri-ciri itu berakibatlah ke masuk angin atau ke meriang, Bapak Hendra. Karena sifatnya angin, Bapak Hendra, sifatnya angin tidak bisa dipisahin dengan manusia. Kita hidup dengan angin, bahkan bernapas pun kita lewat udara atau angin. Oke, untuk penanggulangan pertama untuk masuk angin, Bapak Hendra, untuk masuk angin biasa saya mengakupursur area-area tertentu, karena sifatnya angin tidak ada sarafnya, Bapak Hendra. Cuman setiap angin itu mengumpatan pengumpatan di atasnya tulang kering, di bawahnya tulang hasta, di bagian kaki, di bagian tangan, di bagian tubuh, di bagian punggung, sifatnya yang paling dominan di belikat, Bapak Hendra. Kita urut-urut aja dengan sugesti mengusir, Bapak Hendra, di bagian setiap cekungan. Dan untuk masuk angin, saya biasa treatment herbal. Herbalnya yang sering saya gunakan temulawak, jahe, bawang putih bisa saya iris-iris gede-gede pasir, lalu saya telan, terus saya dorong dengan air hangat. Insya Allah membantu untuk mengusir zat hara, karena sifatnya bawang putih ada antioksidannya, semacam gas gitu. Dan untuk bagian luarnya, kalau orang tua zaman dulu pakai bawang ya. Jangankan bukan untuk anak kecil aja, untuk orang dewasa juga, untuk bagian luar bisa. Karena sifatnya zaman dulu, makanya dokter tidak menganjurkan untuk dikerok, karena bisa memperlebar pori-pori dan jadi iritasi ke bagian kulit kalau sifatnya dikerok itu. Tapi kalau yang udah biasa, pakai obat, pakai apapun cara, kalau belum dikerok belum plong rasanya kalau yang udah biasa. Jadi sifatnya kerok itu fungsinya sebenarnya untuk peregangan, tapi ada baiknya juga. Dan seandainya itu membantu, menurut saya sah-sah aja, walaupun dikatakan oleh dokter tidak boleh, untuk kebaikan. Dan habis dikerok jangan lupa jangan dimandiin, karena posisi pori-pori sedang kebuka gitu. Ntar kalau dimandiinnya besoknya, paginya. Kalau misalnya dikeroknya malam, kalau dikeroknya pagi, cukup dielap aja. Begitu Bapak Hendra yang pertama tentang keluhan masuk angin. Dan yang kedua, pertanyaan Bapak Hendra tentang meriang. Tentang meriang, Bapak Hendra sama, keluar dari kurikulum kesehatan juga.
Saya tidak bisa menyalahkan siapapun, apapun itu yang terjadi pasti kembali lagi ke diri sendiri Bapak Hendra. Pasti ada riwayat, pasti ada sebab, walaupun jatuh atau luka pun itu pasti ada dislokasi Bapak Hendra. Oke, treatment untuk herbalnya, pertanyaan Bapak Hendra tentang meriang. Yang kedua itu meriang, yang pertama masuk angin, yang kedua meriang. Kalau untuk saya biasanya saya menguap Bapak Hendra. Di kampung sudah biasa lah, sudah lumrah. Kita siapkan panci, masukin air setengahnya, terus kita kasih rempah-rempah, baik itu daun cengkeh, daun kapol, akar eri Bapak Hendra, atau akar alang-alang, comrang merah, bahkan daun nangka gede, daun jambu gede, daun jambu merah. Bahkan tidak ada pun herbal itu bisa kita pakaikan kayu putih, kita tumpahkan kayu putih setengahnya atau satu kayu putih kecil, lalu kita didihkan di api yang besar, sudah menggolak, sudah mendidih, kita angkat, kita bawa ke tempat yang aman, yang rada lega gitu. Terus kita siapin jongkok, seperti jongkok begini Bapak Hendra, seperti jongkok begini. Nah, seperti jongkok begini. Nah, di belakang, di depannya kita siapin panci ibaratnya. Kita siapin panci, lalu kita tongkrongin jongkoknya. Terus kita selimutin dari atas, diselimutin. Nah, sampai 3 kali, biasanya saya sampai 3 kali mengelap keringat itu. Jadi ibaratnya mandi keringat, dan si uap itu yang tadi sampai mendidih itu kita hisap. Insya Allah untuk perbaikan sakit meriang, insya Allah membaik Bapak Hendra. Jangan dilakukan setiap hari Bapak Hendra, cukup dalam 1 minggu sekali, sebulan sekali, begitu Bapak Hendra. Maksimalnya seminggu sekali aja Bapak Hendra, untuk penanggulangan biar supaya badan tidak gampang kena meriang. Dan sifatnya yang kurang berkeringat juga insya Allah dibantu dengan treatment atau herbal penguapan itu Bapak Hendra. Oke Bapak Hendra, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Hendra. Semoga selalu sehat dan selalu sembuh dimanapun Bapak Hendra berada. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maroko